Lambaikan tangannya coba semuanya. Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Luar biasa. Hari yang kita nantikan. Setelah sekian lama. Aduh udah gak sabar. 2 jam lagi, 1 jam lagi. Setelah sekian lama kita ya adik-adik. Iya. Tahun kemarin, tapi sekarang kita merayakan Natal. Coba tepuk tangannya coba ya Maria. Ya di atas juga ya Maria dong. Silakan. Tangannya di atas, tangannya di atas. Kita punya tema nggak Karno untuk acara ini? Oh punya tentu pastinya. Tunggu dulu. Ada yang bisa tebak kan? Tema kita kali ini apa ya? Coba ada yang bisa tebak, coba cung angkat tangan. Cung di atas. Banyak juga ya. Aku tahu sih. Oh apa itu Kak Novi? Mudah sekali. Apa coba? Udah terpampang temanya itu Moana. Waduh. Bukan Kak Novi, bukan. Ayah gimana Kak Novi ini Bukan Moana, salah. Tetapi kita mau lihat ya. Tadi yang angkat itu adalah Leon. Apa cuy? Bersyukur. Bersyukur. Oke, beri tepuk tangan dong. Bajunya, aduh Kak Arno terlalu excited ini Kak Arno. Bersyukur, grateful. Grateful ya. Ya, tema kita kali ini adalah Wow. artinya bersyukur. Betul, bersyukur. Ngomong bersyukur gimana ya maksudnya? Bersyukur. Gimana ya? Bersyukur gimana ya? Kalau bersyukur kita pada hari ini bisa datang ke Natal TKT pada hari ini dengan keadaan sehat. Bersyukur itu apa Kak Arno? Cuma datang aja. Enggak. Pakai Pakai baju baru ya. Bentuk salah satu bersyukur itu adalah kita bisa memuji nama Tuhan, kita bisa menyembah nama Tuhan, dan kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Kakak Novi. Bersyukur itu ucapan syukur kita sama Tuhan. Betul. Bukan hanya dari di mulut aja dibilang terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur karena Tuhan baik. Ternyata bentuknya dengan kita datang, kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita menari untuk Tuhan. Betul, Kalisa. Tunggu dulu nih. Kenapa, Kalisa? Kan tadi bersyukur kita
menyembah Tuhan tuh. Iya, betul. Nyanyi, Betul. menari. Betul. Kebetulan apa? Adik-adik semua yang atas, yang di bawah, tahu nggak? Drama musikal kita kali ini Ya. beda banget. Apa tuh bedanya Kalisa? Apa ya bedanya ya? Kita ini semua yang di atas, yang di bawah itu terlibat langsung. Wow, Ikutan dalam drama musikalnya? ikutan. Sebagai apa? Sebagai rakyat Motunui. Rakyat apa? Rakyat Motunui. Oh, jadi kita semua rakyat Motunui. Iya, Oh, rakyat iya. Motunui itu sukanya menyanyi, menyembah Tuhan, menari. Menarik. Udah gak sabar, ini udah gak sabar. Ih, coba yang udah gak sabar, coba tepuk tangannya yang meriah. Angkat tangannya, lambaikan tangannya. Yes. Kita doa dulu karena Ya, aduh lupa. Oh iya. Ya, aduh. Doa ya. Oh, oke. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu hari ini. Kami telah diberikan kesempatan untuk hadir di dalam Natal TKTN pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami akan memulai ibadah ini dari awal sampai akhir. Kau pimpin Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan Yesus memenuhi setiap kami. Dan kami dapat antusias, dapat semangat, dapat bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Coba sekali lagi tepuk tangan dan beriak lagi dong. Wadi atas. Haleluya. Udah gak sabar. Gak pakai lama-lama lagi deh. Gak sabar, gak sabar. Langsung aja kita saksikan drama musikal Moana yang dipersembahkan oleh TKTN Live. Selamat datang di acara Natal TKTF Live 2021. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertunjukan musikal Moana dengan tema bersyukur. Demi kenyamanan bersama, kami ingatkan untuk setiap jemaat agar dapat mematikan semua ponsel atau dapat memindahkannya ke pengaturan mode pesawat. Untuk tidak berdiri maupun tidak menfoto dengan menggunakan flashlight selama pertunjukan berlangsung. And now sit back, relax, and enjoy the show. Di sebuah pulau yang indah, tinggallah rakyat Motunui dengan seorang gadis yang menjadi pemimpin dan kepala suku di pulau itu yang bernama Moana. The village of Motunui is all you need. The dancers are practicing, they dance to an ancient song. Who needs a new song? This old one's all we need. This tradition is our mission, and Moana, there's so much to do. Don't trip on the terror route, it's all you need. We share everything we make, we joke and we weave our baskets. The fishermen come back from the sea. Don't walk away, Moana, stay on the ground now. Our people will need a chief, and there you are.
comes a day when you're gonna look around and realize happiness is where you are. Consider the coconut, consider its trees, each part of the coconut, that's all we need. We make our nuts from fibers, the water is sweet inside. We use the leaves to build fires, we cook up the meat inside. Consider the coconuts, the trunks and the leaves. The island gives us what we need. That's right, we stay. We're safe and we're well provided. And when we look to the future, there you are. You'll be okay. In time you'll learn just as I did. You must find happiness right where you are. Setiap hari mereka hidup bahagia dan berseri karena Tuhan memberikan segalanya yang terbaik untuk mereka. Hai rakyatku, bukankah kalian merasakan sukacita setiap harinya? Setiap harinya Tuhan memberikan kita semua udara yang bersih agar kita bisa bernafas. Kita semua juga boleh ada dalam keadaan sehat, sehingga kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Benar bukan? Ya. Hari ini, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Semuanya bagi berdiri. Setiap hari. Yuk bagi berdiri semuanya. Aku berseri menemukan karya Tuhan yang mulia. Kemana ku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan mencipta segalanya yang ada di dunia. Siap semuanya. Oh, kepada kebesarannya, dapat semuanya indah. Sekali katakan oh, sungguhnya luar biasa, melakukan segalanya, Engkau baik dan indah. Kemana ku pergi, kesana kesini, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena apa? Karena Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di dunia. Mari semuanya. Oh, sungguh terkagum kepada kebesarannya, dapat semuanya indah. Oh, sungguhnya luar biasa, melakukan segalanya, kebaikan. Coba bangga tepuk tangannya di atas kepala kita ya Tuhan. Tangannya di atas. Wajahnya sudah jauh kalah ya. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya, dia buat semua. Coba tangannya dilambaikan semuanya ya Tuhan. Oh, sungguh dia luar biasa, melakukan segalanya. Semuanya. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya, dia buat semuanya indah. Oh, sungguh dia luar biasa.
mereka mendapatkan masalah yang sangat besar. Tiba-tiba saja tidak ada lagi persediaan makanan. Mereka sudah tidak dapat mencari ikan. Bahkan pohon kelapa pun banyak yang mati. Hal itu menyebabkan rakyat Motonui sangat cemas dan khawatir karena sudah tidak ada lagi persediaan makanan yang dapat mereka makan. Mona. Ada apa, Cel? Bicaralah pelan-pelan. Celakalah kita semua, Mona. Sudah tidak ada lagi ikan. Pohon kelapa pun banyak yang mati. Sudah tidak ada lagi persediaan makanan, Mona. Kita semua akan mati. Apa? Teman-teman, Tuhan sepertinya sudah tidak sayang lagi pada kita. Tuhan sudah tidak lagi sayang pada kita. Tenanglah kalian semua. Jangan khawatir. Aku sebagai pemimpin kalian akan bertanggung jawab untuk mencari makanan dan mendapatkan segala apa yang kalian butuhkan. Aku memutuskan akan segera berlayar ke lautan untuk mencari persediaan makanan. Apa? Tidak ada satu orang pun yang berani pergi ke tengah lautan, Moana. Itu terlalu berbahaya. Benar, Mona. Kalau kamu dimakan ikan hiu, bagaimana? Kalau kamu diterjang badai di tengah lautan, bagaimana? Lalu kamu... Tenanglah, aku tidak akan mati. Percayalah, Tuhan akan menyertai perjalananku. Sekarang, bantulah aku untuk menyediakan perahu untuk berlayar ke tengah lautan. Di saat-saat yang sulit, Moana tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Ia juga tidak pernah takut karena ia percaya Tuhan selalu menyertainya. Rakyatku, tidak ada lagi yang perlu kalian khawatirkan. Percayalah kalau Tuhan selalu beserta kita. Sekarang, marilah kita naikkan pujian untuk Tuhan. Adik-adik, kita bagi berdiri lagi yuk. Yang di atas kita berdiri lagi. Kita ikut semangatnya ya. Lihat luasnya dunia, begitu warna juga. Mana suaranya? Berjuta rasa. Tunjuk dirinya dong. Aku. Kecil bagaikan embun, tapi ku tidak takut. Kata siapa? Kau besertaku. Amin. Ayo katakan yes Lord. Yes Lord, saat kau panggil aku. Katakan apa? Yes Lord. Coba tepuk tangan. Siap ya? Yes, Siap. semuanya. Ikutin gerakannya ya. One, two, three, go. Aku. Rasa juga
cukup bagiku. Sekali lagi. Aku takkan lupa rasa ragu kuasamu, takkan curahan tak cukup bagiku. Kini perahu Moana sudah siap dan tiba saatnya Moana berlayar ke tengah lautan untuk mencari persediaan makanan untuk rakyatnya. Namun, di tengah perjalanan, Moana diterjang badai yang begitu hebat.
Moana dengan Tuhan. Dan Tuhan pun menyampaikan sebuah pesan kepada Moana. Adik-adik tundukkan kepalanya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami siap mendengar. Dan biarlah firman Tuhan yang dikatakan oleh Cici Melisa ini boleh ada di dalam hati kami ingat, kami simpan, dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Hai, waduh udah ganteng-ganteng ya, udah cakep-cakep, udah cantik-cantik semua. Nah adik-adik dari tadi awal udah diulang-ulang terus ya. Tema kita, tema Natal tahun ini adalah grateful, artinya bersyukur. Nah adik-adik ternyata bersyukur itu artinya hampir sama dengan, oh salah Cici Melisa di sini ya. Hampir sama dengan berterima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Biasa nih mama-mama sama papa-papa ajarin kita untuk berterima kasih kepada siapa? Orang tua. Kepada siapa lagi adik-adik? Ayo. Terima kasih sama siapa? Sama Tuhan. Terus sama siapa lagi? Siapa? Oh sama ibu guru ya. Nah kita berterima kasih sama orang yang sudah melakukan sesuatu buat kita. Atau orang yang sudah memberikan sesuatu buat kita. Atau kepada orang yang sudah menolong kita. Nah adik-adik kalau kita mau bersyukur sama Tuhan berarti kita harus tahu dulu nih apa sih yang udah Tuhan lakukan, apa yang udah Tuhan berikan buat setiap kita ya. Nah nih adik-adik saya bersyukur yang pertama ya, saya bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan saya. Nah boleh diikutin gerakan Cici ya. Tuhan Yesus tangan kanan lahir untuk menyelamatkan saya. Nah adik-adik di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 firman Tuhan katakan. Ini ceritanya malaikat Tuhan datang sama para gembala lalu bilang begini. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus di kota Daud. Adik-adik Tuhan Yesus lahir jadi bayi adik-adik. Kalau bayi bisanya ngapain? Nangis betul ya. Bayangin dikatakan Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia yang menciptakan semuanya. Dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan dunia. Tapi mau lahir jadi bayi yang bisanya gitu ya. Nah kenapa sih Tuhan Yesus mau lahir? Padahal dia Tuhan loh. Dia ciptakan semesta ini cuma ngomong doang. Tapi kenapa harus jadi bayi? Karena ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa harus jadi manusia? Supaya nanti Tuhan Yesus bisa mati di kayu salib. Cuman makhluk hidup yang bisa mati ya, manusia bisa mati ya. Tuhan Yesus lahir jadi manusia supaya dia bisa mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Betul sekali ya. Untuk menanggung hukuman dosanya kita. Untuk menghapus dosanya kita. Bisa gak kita menyelamatkan diri sendiri? Bisa gak kita, saya mau masuk surga. Saya mau buat banyak perbuatan baik, saya mau sumbang banyak buat gereja misalnya begitu ya. Bisa gak kita masuk surga dengan begitu? Gak bisa, perbuatan baik kita tidak bisa menghapus dosanya kita. Cuma Tuhan yang bisa menghapus dosanya kita. Nah adik-adik kita sungguh bersyukur hari ini bisa ketemu sama Tuhan ya. Adik-adik udah dengar dan udah percaya kalau Tuhan Yesus itu lahir untuk jadi Tuhan dan Juru Selamatnya saya. Nah ini di Alkitab ada cerita, ada dua orang yang sangat bersyukur ketemu sama bayi Yesus. Yang pertama nih ya, nah waktu bayi Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan di bait Allah, di sana ada seorang bapak. Bapak ini namanya Simeon. Bapak Simeon ini udah pernah dikasih tahu sama Tuhan. Simeon, kamu tidak akan mati sebelum kamu ketemu dengan Juru Selamat.
sebelum kamu ketemu dengan Mesias, sebelum kamu ketemu sama Tuhan. Wah, waktu Bapak Simeon ini lihat bayi mungil yang dibawa sama Yusuf dan Maria, Simeon ini, wah ini dia nih Tuhan dan Juru Selamat udah lahir. Wah, Bapak Simeon langsung menyambut ya adik-adik ya. Langsung bayi Yesus itu digendong sama Bapak Simeon ini ya. Lalu Simeon itu bilang apa katanya? Yang merah tuh, mataku telah melihat keselamatan. Tuhan Yesus yang akan kasih keselamatan itu buat kita, buat umatnya yang percaya sama Tuhan ya. Nah ternyata adik-adik di sana ada seorang lagi ibu yang udah tua. Nah ibu ini dikatakan sebagai seorang nabi, dia itu seorang janda, artinya dia gak punya suami ya. Dia hidup sendiri, udah tua begitu ya, umur 84 tahun. Namanya adalah Hana. Kerjanya setiap hari siang dan malam dia ada di bait Allah. Dikatakan dia beribadah, dia berpuasa, dia berdoa. Nah bayangkannya setiap hari ada di gereja begitulah ya. Nah Ibu Hana ini dikatakan waktu ketemu bayi Yesus, Ibu Hana ini mengucap syukur sama Tuhan. Dan bukan cuma mengucap syukur aja adik-adik ya. Dia bilang semua sama semua orang. Dia bilang sama orang-orang banyak bahwa inilah Tuhan. Inilah Juru Selamat. Dia yang lahir untuk menyelamatkan adik-adik. Untuk menyelamatkan Cici juga. Nah ini dua orang ini bersyukur ya. Nah adik-adik Tuhan Yesus itu sudah lahir tadi ya. Yang pertama kita bisa bersyukur. Karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan. Yang kedua nih adik-adik ya, kita bisa selalu bersyukur di dalam hidup kita karena Tuhan Yesus itu lahir dan bukan cuma sekedar lahir ya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus selalu bersamaku. Kita ulangi dari pertama ya. Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu bersamaku. Ini ada ayatnya adik-adik ya, lihat ya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita ya, umatnya dari dosa. Dan dikatakan namanya adalah Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Adik-adik ternyata ini adalah firman Tuhan, nubuatan dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini hidupnya kurang lebih 600 sampai 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi Tuhan udah ngomong nanti akan ada juru selamat. Dia yang akan menyertai saya. Adik-adik pernah nggak merasa sendirian? Kok nggak ada orang yang mengerti aku ya? Waktu adik-adik ada yang pernah ngalamin kesusahan belajar nggak? Cici Melisa pernah. Ini pelajaran susah banget sih, ya ampun gitu ya. Aduh ini kenapa ini susah banget begitu ya. Oh Tuhan kapan sekolah ini akan berakhir begitu ya. Pernah Cici Melisa juga pernah sekolah kan ya. Susah. Mungkin adik-adik di antara adik-adik juga ada yang ngalamin papa mamanya lagi susah juga ya. Di masa-masa sekarang mungkin papa mama lagi uangnya sedikit. Sehingga uang jajan kita juga berkurang. Mau jajan ini gak bisa. Uangnya cuma segini. Mungkin juga jadi gak dapat uang jajan ya adik-adik ya. Karena belajar di rumah kan ya. Mau sekolah online. Waduh kuota, gak punya kuota gak bisa sekolah. Wah susah begitu ya. Atau papa mamanya berantem terus di rumah, kita jadi pusing begitu ya. Aduh kenapa sih papa mama berantem terus, udah pusing dengernya begitu ya. Waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi sendiri, waktu kita lagi ngerasa takut, tuh kita merasa gak ada seorang pun yang ngerti perasaan aku. Ingat adik-adik, Tuhan selalu bersamaku. Tuhan ada sama-sama kita. Bahkan waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan bilang begini. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi Tuhan itu selalu bersamaku. Waktu kita susah apa yang kita lakukan adik-adik? Nah ini jangan lupa ya. Waktu susah kita harus berdoa.
Nah, yang ketiga kabar baiknya adik-adik ya, kita bisa selalu bersyukur karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mendengar seruan doa kita ya, mendengar doanya kita berdoa dan Tuhan dengar. Nah, ada banyak ayat ya adik-adik ya yang mengatakan bahwa Tuhan itu mendengar doanya kita. Walaupun kita masih kecil, walaupun doa kita enggak bagus, tapi Tuhan tetap dengar doanya kita ya. Matius 11 ayat 28 dikatakan kalau kamu lagi susah, lagi berbeban berat, datang sama Tuhan, berdoa. Tuhan bilang Tuhan akan kasih kelegaan ya, ditolong sama Tuhan ini. Matius 21 ayat 22 dibilang kamu berdoa dengan iman. Kamu akan terima jawabannya. Terus, nah waktu kita berdoa, Tuhan bukan cuma dengar, tapi Tuhan juga jawab. Dan jawaban Tuhan itu adalah jawaban yang terbaik buat saya. Jawabannya terbaik buat saya. Amin. Kadang apa yang kita doain itu salah, tapi sama Tuhan dikasih yang benar, dikasih yang paling baik buat kita ya. Jauh dari pikiran kita, tapi Tuhan sediakan dan Tuhan berikan jawaban yang terbaik. Nah, lalu ini di Mazmur ya, di Mazmur juga ada banyak dikatakan engkau mendengar doa. Tuhan mendengar dan memperhatikan doanya kita. Lalu ini ayat favorit Cici Melisa ya, Filipi 4 ayat 6. Dikatakan jangan hendaklah kamu khawatir. Tapi waduh ini ya, kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Tuhan Natal ini saya pengen mainan baru, boleh. Ngomong aja sama Tuhan ya. Nyatakan semua apa yang jadi keinginannya kita. Tuhan, saya berdoa supaya orang tua saya nggak berantem lagi. Boleh nggak? Boleh banget adik-adik ya. Tuhan nggak punya uang. Boleh nggak Tuhan berkati papa mama saya supaya saya bisa jajan? Boleh nggak? Boleh banget kita berdoa sama Tuhan seperti itu ya. Nyatakan apa yang jadi keinginan kita dan apa katanya? Dalam doa, dalam permohonan, nih jangan lupa adik-adik ya dengan ucapan syukur. Jangan waktu doa jangan ngeluh-ngeluh gitu ya. Tuhan saya bersyukur hari ini saya masih bisa hidup begitu kan. Boleh gak Tuhan minta gitu ya. Boleh gak Tuhan minta? Boleh kata Tuhan ya. Ngomong aja berdoa sama Tuhan. Nah yang keempat adik-adik ya. Tuhan itu bukan cuma dengar, jawab. Tapi Tuhan juga yang keempat menolong. Dia adalah penolongku. Ini gerakannya ya. Nah, coba Cici Melisa mau lihat semuanya begini. Nah gitu ya, sip. Tuhan Yesus penolongku. Adik-adik ingat gak? Pernah dengar cerita tentang Petrus waktu Tuhan Yesus jalan di atas air. Lalu Petrus juga mau ikutan mau jalan. Tuhan saya bisa nggak jalan di atas air? Boleh kata Tuhan, ayo sini gitu kan. Dengan iman, Petrus jalan di atas air ya. Tapi waktu ada badai, ada angin, udah mulai kerasa anginnya. Petrus mulai ragu-ragu dan dia mulai tenggelam. Wah waktu tenggelam dia teriak, dia berdoa sama Tuhan ya. Tuhan tolong aku. Doanya cuma gitu, kalau doanya panjang udah keburu tenggelam ya adik-adiknya, bener gak ya? Cuma teriak gitu loh, Tuhan tolong aku. Kalau misalnya doanya panjang, Tuhan ya udah keburu. Doanya cuma gitu adik-adik ya, doa kita juga singkat tapi Tuhan dengar. Tuhan tolong aku. Firman Tuhan katakan di ayat 31, Tuhan diem dulu gak? Coba bisa berenang gak? Enggak kan ya adik-adik ya. Ayat 31 Tuhan Yesus langsung menolong, langsung mengulurkan tangannya. Langsung dipegang Petrusnya. Sama adik-adik ya, kalau kita teriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan itu siap menolong kita. Wah ini dia ya. Dari keempat hal ini bisa gak kita bersyukur setiap hari? Bisa ya setiap hari, Tuhan terima kasih saya masih hidup hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan itu menyelamatkan saya. Saya bersyukur kalau Tuhan itu selalu sama-sama dengan saya. Waktu saya susah, Tuhan ada. Waktu saya senang, Tuhan ada. Waktu saya gagal, Tuhan ada di sana. Walaupun gak ada seorang pun yang ngerti, tapi Tuhan ngerti saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Tuhan waktu susah. Tuhan tolong saya, ini pelajaran susah banget Tuhan, begitu ya. Minta tolong sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih jawabannya ya. Kamu harus apa? Nah, adik-adik, ini ayat hafalan. Oh, belum ya. Nah, adik-adik jangan berfokus sama apa yang kita nggak punya. Karena kalau kita nggak punya, kita lihat orang lain punya, biasanya kita iri ya. Oh, itu ini. Terus kita jadi nggak bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur kalau kita bisa lihat apa yang saya punya hari ini. Apa yang adik-adik punya hari ini. Kita bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih sama kita sekarang. Apa yang udah Tuhan lakukan buat adik-adik semua. Di dalam hidup kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini. Dari 1 Tesalonika. Klik. Ini ayat hafalan kita ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam sebab itulah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita hafalin yang awalnya aja ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bareng-bareng ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Cici Melisa undang kita semua bangkit berdiri hari ini. Kita mau ulangi yang tadi ya. Apa sih yang bisa membuat kita bersyukur? Yang pertama tadi apa? Tuhan Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan saya. Tuhan Yesus bersama dengan saya. Tuhan Yesus mendengar Doaku dan Tuhan Yesus menjadi penolongku. Kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Adik-adik, kalau hari ini waktu kalian mendengar firman Tuhan dan Tuhan panggil namamu. Maukah kamu percaya kepadaku? Maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Maukah kamu percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus? Maukah kamu menjadikan Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Yesus sebagai Juru Selamatmu? Kalau ada di antara adik-adik yang dipanggil Tuhan, letakkan tangan kananmu di dadamu. Katakan, yes Lord. Yes Lord. Ini saya. Saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Lahirlah di dalam hatiku Tuhan Yesus. Jadilah Tuhanku. Dan kami akan menjadi pengikut-Mu. Dan kami akan menyembah Engkau seumur hidup kami. Kalau ada di antara adik-adik di tempat ini yang datang dengan masalah, dengan pergumulan, Cici Melisa kasih waktu buat setiap kita untuk menyatakan keinginan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan dengar doamu. Dan Dia siap menjawab doamu dan siap memberikan yang terbaik buat kamu. Siap untuk menolongmu. Berdoalah di hadapan Tuhan. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mau lahir ke dunia ini untuk boleh menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena begitu sayang sama kami Tuhan, sehingga Engkau mau jadi manusia. Dan bahkan Engkau mau mati di kayu salib untuk boleh menanggung segala dosa dan kesalahan yang kami buat Tuhan. Tuhan, kami memohon ampun untuk segala dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, lebih bergantung lagi dan lebih bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. I love you Jesus, more than anything I have, more than anything I want, forever
silakan duduk. Saat bangun di keesokan harinya, Moana melihat dirinya sudah berada di pesisir pantai. Ia sadar betul bahwa semalam tangan Tuhan sudah menyelamatkannya. Wah, aku masih hidup. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyelamatkanku. Dan, wow, banyak sekali ikan di perahuku. Benar yang Tuhan katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Sekarang, saatnya aku kembali ke desaku. Aku akan mengatakan kepada penduduk di desaku bahwa Tuhan telah menyelamatkan aku. Dan akan kusampaikan pesan Tuhan yang telah aku dengar. Moana pun kembali berlayar dengan menggunakan perahunya untuk kembali ke rumahnya. Moana, dia kembali. Teman-teman, dia sudah kembali. Moana, bagaimana mungkin kamu bisa kembali dengan selamat? Dan, wah, apa yang telah terjadi? Kenapa banyak sekali persediaan makanan? Kamu tahu, Jack? Tuhan telah datang menyelamatkanku. Rakyatku, dengarkanlah. Dalam perjalananku, aku mendapatkan pesan Tuhan bahwa kita harus selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena ada mujizat dalam bersyukur. Mari rakyatku, kita nyanyikan pujian untuk Tuhan Allah kita yang dahsyat. Mari bagi berdiri adik-adik. Yes. Yang di atas yuk, mari kita bagi berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat. Hatiku kan selalu percaya Siapa yang menjaga? Tuhan akan Yes. menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Wow. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Oh, oh, oh. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja
Demikianlah akhir cerita drama musikal Moana dan rakyat Motunui. Kini mereka hidup bahagia dan penuh sukacita. Tetapi itu bukan berarti hidup mereka bebas dari masalah. Selama mereka hidup, masalah akan selalu datang silih berganti. Ada kalanya mereka mengalami suka, ada kalanya juga mereka mengalami duka. Namun satu hal, mereka belajar untuk selalu mengucap syukur karena mereka percaya akan ada selalu Tuhan menyertai mereka di dalam segala hal. Dan sekarang adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita sambut para pemain musik dan pemain drama musikal TKTF Live 2021. Wow,
ya. Opanya juga luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Buat kalian semua. Yeay. Karena Iya. sekarang giliran kita yang mau mengucap syukur. Lewat apa tuh? Gimana caranya? Tahu nggak, Karno? Lewat apa ya kak? Kita memberikan Persembahan. yang terbaik buat betul. Tuhan. Kalau masih yang terbaik, boleh dilipat-lipat gak? Kalau dilipat-lipat boleh yang rapi, tapi kalau Kocok-kocok nggak boleh ya. Kalau lipat tapi mah boleh ya kan Nabi ya kali saya. dilipat ya. Terbaik. Kita Oh, mau kasih oke. persembahan, kita mau nyanyi lagu. Cigaba. Yang udah kasih persembahan boleh ikut berdiri ya. Berdiri ya, kita bergoyang bersama-sama. Coba tepuk tangannya. Tepuk tangannya, ayo mari kita bergoyang. Jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus lahir. Oh, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus lahir. Lonceng berbunyi. Yang udah mari kita bagi berdiri yuk, come on. Sama-sama. Kita sambutlah. Oke. Kita bersuka. Kalau nggak apa? Hari Natal kita risau. Kita tinggalkan lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus lahir. Tinggalkan, tinggalkan lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus lahir. Lonceng berbunyi. Mana suaranya? Mari bersama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka. Karena hari Natal ini tinggalkan, tinggalkan lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus lahir. Tinggalkan, tinggalkan lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus lahir. Soraklah, soraklah, Kristus lahir. Soraklah, soraklah, Kristus Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Ya. Tiba saatnya kok Arno, kita di penghujung acara, di penghujung ibadah kita. Masih pengen. Masih ada yang kita nanti-nantikan. Apa tuh? Habis ini kita mau doa berkat dulu. Oh, doa berkat dulu. Kita selesai ibadahnya. Tapi ingat, ada yang kita tunggu-tunggu. Selesai dari kita doa berkat, adik-adik jangan kemana-mana dulu. Ayo. Tetap duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan mengetahui. Wah, apa itu? Siapakah yang jadi juara kelas TKT? Penasaran kan? Oke. Kita mau doa dulu ya. Dipersilakan untuk Bapak Pendeta Nathanael untuk pimpin dalam doa berkat. Halo? Shalom? Ada adik bersukacita? Amin. Berikan kemenangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadilah atas semua. Aduh, ini lihatnya gak kelihatan tuh. Saking apa ya? Silau. Itu gak kelihatan. Ada orang gak di sini? Oke, kita berdiri sama-sama, kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati acara kami, Natal TKTF dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Berkati kita sudah memberikan persembahan, bila Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati semua Disco Coach yang sudah melayani selama 1 tahun ini. Bila mereka boleh tetap semangat
untuk melayani Tuhan, di mana kami akan tinggalkan tahun 2021 dan kami akan masuk tahun yang baru 2022 bila Tuhan sendiri akan menolong kami. Berkati kami semua yang hadir, berkati tim musik yang sudah melayani, bahkan hamba-Mu Ibu Melissa yang sudah menyampaikan firman Tuhan, bila firman Tuhan menjadi rema buat kami semua. Terima kasih Tuhan, cukup sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Hanya sesaudaraku pulanglah engkau dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai petang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya. Kita ada pengumuman yang menarik ini ya dari Kakak Priska. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, Kakak Priska mau dengar suaranya. Kalau Kak Priska bilang TKTF, wah suaranya masih belum terdengar ya. TKTF baru 10% ya. TKTF baru 30%, katanya mau dapat kado. Kalau mau dapat kado itu biasanya bagaimana? Semangat. Semangat. Terus kalau mau dapat kado biasanya gimana perasaannya? Sukacita ya. TKTF. Wow, mantap. Sungguh bersyukur pada sore hari ini setelah 2 tahun, 2 kali Natalan kita online. Akhirnya hari ini kita bisa onsite ya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua TKTF yang sudah dengan setia selama 2 tahun ini ya. Selama 2 tahun ini terus mendorong anak-anaknya untuk tetap beribadah walaupun hanya melalui daring YouTube TKTF Lite ya. Tapi kita berdoa di tahun 2022 setiap kita sudah bisa onsite kembali. Dan terlebih lagi mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang sangat excited, tadi Kak Priska lihat di belakang, baru kali ini ibadah semuanya fokus. Gak ada tuh yang colek-colek, gak ada tuh yang isengin temennya, gak ada. Semuanya fokus ke depan ya. Berhasil berarti ya. Haleluya. Terima kasih buat adik-adik TKTF yang selalu dengan setia mengirimkan absen tiap minggu ya. Rajin nonton YouTube-nya gitu ya. Dan tentunya di tahun 2022 kita akan kembali mulai TKTF onsite di tanggal 2 Januari 2022. Ya. Jadi besok tanggal 13, tanggal 19, tanggal 26 libur. Kita akan ketemu lagi tanggal berapa? 2 Januari 2022. Dan tentunya dengan mungkin saja kelas yang baru dan juga dengan wali kelas yang baru, dengan asisten yang baru juga, ya. Jadi nanti momen pada saat adik-adik mengambil kado, ya. Kalau udah kangen sama coachnya, pengen dipeluk, silakan ya, dipeluk ya coachnya ya. Aduh, aku kangen banget sama coach Arnold misalnya gitu ya. Oke. Dan terlebih lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung acara ini. Dari pemain musik, terima kasih. Para dancer ya yang sudah berlatih, dan juga ada yang melonggok tadi. Dan juga semua yang terlibat dalam acara ini. Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati jerih payah teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, nah tentunya ya setiap tahun kita selalu mengadakan yang namanya anak-anak berprestasi. Anak-anak berprestasi ini tidak hanya karena absensi saja,
tapi juga dia aktif. Nah, kesulitannya selama online ini adalah harus berkomunikasi lewat WA group. Nah, itu ternyata adik-adik itu menjadi satu catatan khusus bagi wali kelas dan asisten di setiap kelasnya. Untuk itu kita akan lihat siapa saja yang menjadi pemenang ya. Pemenang kelas di tahun 2021. Pemenang juara kelas dari Heaven Light dimenangkan oleh Rafael. Pemenang juara kelas dari kelas Kingdom Light 1A dimenangkan oleh Revano. Pemenang juara kelas dari Kingdom Light 1B dimenangkan oleh Danela. Pemenang juara kelas dari Kingdom Light 2A dimenangkan oleh Gracio. Pemenang juara kelas dari Kingdom Light 2B dimenangkan oleh Mikaela. Pemenang juara kelas dari Teen Light 1A dimenangkan oleh Cleon. Pemenang juara kelas dari Teen Light 1B dimenangkan oleh Parli. Pemenang juara kelas dari TLC dimenangkan oleh Daryl. Selamat untuk para pemenang TKTF Light Award 2021. Untuk para juara kelas yang telah disebutkan, dimohon untuk naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Ya, silakan. Saya mengundang Moana dan Cele. Ya, spesial. Kok Celana? Ya. Celana. Oh, Celana. Oh, saya Celana. Oke, silakan. Yuk. Rafael, Revano, Danela. Iya. Oke. Gracio. Oh, Perli nggak datang ya? Perli ada Perli? Perli? Nggak ada? Oh, oke. Ya, silakan dikasih hadiahnya beserta dengan CD-nya. Oh iya, ini mau promosi sedikit. Ini CD-nya yang buat adalah, kalau tidak salah itu Manto. Kak Manto. Iya, ini CD-nya bagus banget ya. Silakan dikasih. Ini sebagai gift kita ya. Thank you ya, sudah setia ya, sudah selalu aktif di dalam kelas ya. Ya, tentunya ini bisa menjadi satu gambaran buat adik-adik yang lain. Adik-adik juga bisa loh jadi pemenang di tahun depan ya. Yang penting kita rajin dan juga aktif di kelas. Oke, sudah? Kalau sudah, kita foto bersama, silakan. Di foto bersama. Ya, foto dulu ya. Yuk, kita foto dulu.
kita juga mau dengar ya. Apa kata sang juara tentang bersyukur? Kita saksikan video yang satu ini. One. Hi, my name is Raphael. I'm so grateful. God is good. I have a happy family. Yay! Halo teman-teman, nama aku Revan. Aku bersyukur. Aku punya mami, papi, kungkung, popo, dan cici, dan saudara-saudara yang lainnya. Aku bersyukur karena aku bisa merayakan Natal di gereja. Aku bersyukur karena aku sembuh dari COVID. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman, karena Tuhan sangat baik. Halo, nama saya Danella. Saya ingin mengucap apa yang kusyukuri. Aku itu bersyukur karena sudah dilahirkan dan sudah diajarkan tentang hal-hal baik yang tidak aku ketahui, dan sudah diajarkan tentang kebaikan Tuhan. Dan aku juga bersyukur karena aku telah menjadi anak yang mandiri bagi mami dan papi. Jadi teman-teman, jangan lupa mengucap syukur ya. Bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Mikaela. Hari ini aku bersyukur karena masih bisa bernafas, masih bisa diberi kesehatan sama Tuhan, masih punya keluarga, masih punya banyak teman, dan juga masih bisa ke gereja. Jadi teman-teman jangan lupa mengucap syukur ya. Halo teman-teman, nama saya Gracio. Tahun ini aku mengucap syukur karena bisa ke gereja dan bisa ke sekolah. Yuk teman-teman, mari kita mengucap syukur. Halo teman-teman, nama saya Cleon. Tahun ini saya bersyukur karena sudah diberikan kesehatan dan sudah diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di ibadah sekolah minggu. Jadi teman-teman jangan lupa mengucap syukur ya. Halo teman-teman, nama saya Perli. Saya hari ini bersyukur karena saya masih mempunyai keluarga yang baik, orang tua yang baik, adik kakak yang baik, dan saudara-saudara yang baik. Saya juga bersyukur karena Tuhan masih melindungi dan memberkati saya dan juga keluarga. Jadi teman-teman jangan lupa mengucap syukur ya. Halo teman-teman, nama saya Daryl. Saya bersyukur tahun ini karena saya masih mempunyai keluarga yang baik, saudara yang baik, masih diberi kesehatan, dan banyak orang di luar sana, bahkan hampir sekian orang meninggal gara-gara kasus COVID-19 ini. Dan saya sangat bersyukur sekali karena saya masih hidup dan diberi kesehatan oleh Tuhan. Banyak hal yang bisa kita syukuri ya dari Tuhan. Jadi teman-teman jangan lupa mengucap syukur ya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Dadah. Yeay. Ya, tentunya setiap kita memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dengan itulah kenapa kita selalu bersyukur.